और चाकू डर गायब हो जाएगा। Mama naste. Episode dimulai dengan Vidya memanggil ibunya Gopi dan memintanya untuk membawakan sarapan. Gopi menyajikan sarapannya. Kokila bertanya pada Gopi di mana Rasi dan bertanya apakah kamu akan menutupi Rasi lagi. Tolu dan Molu datang ke Gopi dan memintanya untuk mengikat dasi mereka. Kokila bertanya kepada mereka tentang Rasi. Anak-anak mengatakan dia sedang tidur. Tolu memintanya untuk memasukkan lebih banyak cuti ke dalam makan siangnya. Namun Gopi minta maaf dan berkata aku tidak menyiapkan makan siang untukmu. Anak-anak saling memandang Kokila ngegorowok memanggil Rasi. Rashi! 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 Rasi bangun dari tidurnya dan turun ke bawah. क्या है ये सब? कि हुआ क्या है? तोलू ने बताया। Kokila bertanya apa yang terjadi. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जी वो मैंने जानबूझकर Kokila pun pukul untuk marahin Rasi karena Rasi tidak ingin bekerja. Rasi berkilah, namun Kokila berkata, jika Tolu memberitahuku. Tolu pun mengatakan kepadanya bahwa Gopi tidak membuat makan siang untuk mereka. Membuat Rasi bertanya pada Gopi kenapa tidak membuatkan makanan untuk Tolu Molu. Gopi berkata, dia memiliki begitu banyak pekerjaan. Gopi meminta dia untuk membuat bekal untuk Tolu Molu. Namun Rasi tidak mau dan malah pergi ke kamarnya. Rasi pun memberikan uang kepada anak-anak dan meminta mereka untuk makan apapun yang mereka inginkan. Membuat Gopi terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Makanan dari luar tidak baik untuk mereka. Namun Rasi memintanya untuk tidak menceramahinya. Gopi mengemas bekal Vidya dan memintanya untuk memberikannya kepada Tolu dan Molu. Adegan berlanjut di mana Puja yang datang ke rumah Kinjal. Kinjal mengatakan Dawa pergi untuk mengantar Papu ke sekolahnya. Puja memintanya untuk datang sekedar minum kopi. Namun saat Puja pergi, Madu memperingatkannya untuk tidak mempercayai Puja begitu saja. Namun justru membuat Kinjal kesal padanya dan mengejeknya dengan menyebut nama nada. Membuat Madu terluka. बेटी को दे दिया होता। Anuran mengoreksi kertas jawaban Mira dan mengatakan jika Mira mendapat 20 dari 20, Gopi datang membawa makanan ringan. Anuran memuji Mira dan berkata Mira belajar dengan cepat dan siswa yang sangat cerdas. Dia seperti kamu dan meminta Mira untuk berterima kasih kepada Tuhan karena kamu seperti ibumu. Anuran berkata dia memiliki keyakinan penuh pada Mira bahwa dia akan lulus ujian. Gopi meminta mereka untuk sarapan dan pergi. Anurat pun menatap Gopi dengan sange. Rasi mengeluh kepada Urmila tentang Gopi yang gak bikinin bekal buat anaknya. Seperti biasa, Bi Urmi pun memanas-manasi Rasi. Tak lama Rasi mendapat telepon dari sekolah jika anaknya sakit gigi. Rasi berkata dia akan segera datang ke sekolah. Dia beralasan pada Gopi dia akan pergi karena akan memberikan file pada Jigar karena ketinggalan di rumah dan ia pun pergi. Namun Kokila memberitahu Gopi bahwa Rasi berbohong kepada mereka. Anurat menyuap pegawai sekolah Mira agar mencuri kertas soal ujian. Dia pikir dia telah berjanji pada Gopi dan tidak ingin menyakitinya. Rasi menjemput Tolu dan Molu dari sekolah. Urmila datang dan menjemput anak-anak. Sedangkan Vidya bertanya-tanya di mana saudara laki-lakinya dan bertanya pada teman-temannya. Rasi membawa Tolu ke dokter gigi. Dokter mengatakan kepadanya bahwa begitu banyak gigi berlubang dan memintanya untuk membawanya selama 2 atau 3 kali. Rasi pun terkejut. Dokter berkata bahwa biayanya Rp10.000. Rasi dan Urmila makin terkejut. Dia bingung dari mana mendapatkan uang itu. Dia meminta Urmila untuk memberikan uang. Urmila mengatakan dia tidak punya. Mereka sedang dalam perjalanan ke sekolah. Mereka meminta anak-anak untuk tidak memberitahu siapapun di rumah. Sedangkan Vidya bertanya kepada teman-teman sekelasnya tentang Tolu dan Molu dan menjadi cemas. Dia duduk di bas sekolah dan melihat keluar. Urmila, Rasi, dan anak-anak sampai di sana terlambat. Bas sekolah sudah berangkat. Mereka pun kembali terkejut. Anak-anak mulai berlari mengejar bas. Rasi bertanya pada Urmila apa yang harus dilakukan sekarang. Urmila meminta mereka untuk naik bajai dan meminta sopir untuk mengikuti bas sekolah. Bas sekolah berhenti tetapi pada saat anak-anak turun dari mobil, bas sekolah pergi.
Hingga akhirnya Tolu dan Molu pun duduk di bus ketika berhenti untuk menurunkan beberapa anak. Rasi pun lega, Urmila meminta dia untuk mendapatkan uang dari rumah Modi. Namun Rasi mengatakan dia tidak bisa melakukannya dan berpikir dia harus melakukan sesuatu. Kokila menjemput Vidya, Tolu dan Molu dari bus sekolah. Vidya bertanya dari mana mereka. Tolu dan Molu mengatakan bahwa mereka ada di dalam bus. Rasi pulang dan berpikir untuk pergi ke kamarnya sebelum Kokila melihatnya. Kokila datang dan bertanya dari mana dia datang. Rasi mengatakan dia pergi ke kantor Jigar untuk memberinya file. Kokila meminta dia untuk tidak berbohong karena dia pergi sejak 3 jam lalu. Rasi mengatakan saya terlambat karena lalu lintas. Kokila menegurnya karena membuat alasan terus dan mengatakan jika Rasi dan Gopi harus bekerja sama. Bukan malah Gopi bekerja di rumah dan kamu tidak melakukan apa-apa. Rasi terus berkilah. Kokila meminta dia untuk tidak memberikan penjelasan dan meminta dia untuk membuat makanan. Rasi pun pergi ke dapur. Anurag datang dan memberitahu Gopi bahwa Mira sudah siap sepenuhnya untuk ujian. Gopi dan Kokila senang. Gopi berterima kasih padanya. Anurag memuji Gopi dan Mira dan Gopi tersenyum. Rasi berpikir untuk memeriksa Tolu. Dia pergi ke kamarnya dan melihat dia memegang pipinya. Tolu mengatakan kepadanya bahwa dia mengalami begitu banyak rasa sakit di giginya. Rasi memintanya untuk minum obat dan tidur. Dia pergi untuk mengambil air untuknya. Urmila sedang bermimpi dan berbicara dalam tidur dan menuntut untuk mendapatkan emas. Teleponnya berdering. Dia segera bangun dan Rasi memintanya untuk memberikan 10.000 rupiah. Urmila pun terkejut. Urmila bangkit dari tempat tidur dan mengatakan dia tidak punya uang. Kokila akan menuju dapur. Rasi meminta dia untuk tidak berbohong dan mengancam untuk mengambil uang dari Gopi. Dia bilang, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang dan mematikan teleponnya. Urmila berpikir, Rasi sudah gila dan dia akan menghentikannya. Kokila datang ke dapur dan bertanya apa yang kamu lakukan hingga begitu terlambat di dapur. Rasi menjawab dia mengambil air. Kokila bertanya, apa yang dia cari? Rasi mengatakan, nasi. Kokila mengatakan kepadanya bahwa mereka menyimpan nasi, gerak lain. Kokila berpikir ada sesuatu yang terjadi dalam pikiran Rasi. Keesokan paginya, Tolu sedang duduk sambil memegangi pipinya. Rasi mengatakan dia tidak ingin makan. Gopi memintanya untuk memberi makan Dahlia ke Tolu. Rasi berkata dia tidak ingin makan. Jigar meminta Tolu untuk melepaskan tangannya dari pipinya. Tolu menjauhkan tangannya. Semua orang terkejut melihat pembengkakan dan meminta Rasi untuk mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba Urmila datang dan mengatakan dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Vidya bertanggung jawab atas pembengkakan pipi Tolu. Rasi mencoba untuk menghentikan Urmila berbicara lebih jauh. Namun Urmila terus dirocos tidak berhenti dan memberitahu semua orang bahwa Vidya memukul Tolu kemarin. Mereka pun terkejut. Tolu akan berbicara jujur namun Urmila meminta dia untuk diam. Vidya memberitahu Urmila bahwa dia tidak memukulinya. Dia mengatakan Gopi bahwa dia tidak bisa berkelahi dengan saudaranya sendiri dan tidak berbohong. Dia berdebat dengan Urmila dan mengatakan dia tidak berbohong. Namun Gopi meminta Vidya untuk meminta maaf kepada Urmila. Vidya meminta maaf kepada Urmila. Urmila meminta dia untuk meminta maaf kepada Tolu. Namun Vidya menolak. Dia berkata pada Rasi bahwa nenek Urmi berbohong. Gopi meminta dia untuk diam. Vidya memberitahu Kokila untuk mengungkap kebohongan Urmila entah bagaimanapun caranya karena dia tidak memukul Tolu. Kokila berjanji untuk melakukan itu dan mengatakan jika kamu benar-benar memukulnya maka saya bisa menghukummu juga. Vidya pergi ke sekolah. Gopi memberitahu Kokila bahwa mereka akan pergi ke sekolah untuk ujian Mira. Kokila memberikan harapan terbaiknya untuk Mira. Ahan, Gopi dan Mira pergi.